Bertemu kembali dengan Bu Vero dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 12, kali ini dengan kompetensi dasar kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Baik, dalam bab sebelumnya kita telah mempelajari mengenai globalisasi, kemudian dampak-dampak dari globalisasi, termasuk ketimpangan sosial yang terjadi akibat perubahan sosial di tengah globalisasi, dan bagaimana perlunya pemberdayaan komunitas lokal untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, berbicara mengenai pemberdayaan komunitas lokal tersebutlah maka berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada sesi ini, yakni pemberdayaan komunitas lokal melalui upaya mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki oleh komunitas lokal. Dengan demikian, sesuai dengan tujuan pembelajaran, diharapkan melalui pembelajaran kompetensi dasar ini siswa mampu memahami pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal, kemudian memahami partisipasi warga masyarakat, mampu mengidentifikasi partisipasi masyarakat lokal atau warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, kemudian aktivitas pemberdayaan komunitas, dan mampu memahami evaluasi pembelajaran dari aktivitas pemberdayaan komunitas. Baik, yang pertama adalah pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Kita lihat dari gambar yang nampak adalah perumahan dari perkampungan suku Baduy, ya, di mana suku Baduy ini merupakan salah satu komunitas yang memiliki kearifan lokal yang tinggi dalam mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai kelestarian alam di lingkungannya. Sebagai contoh dari bentuk aktivitas sistem pertanian yang tidak menggunakan alat-alat pertanian yang mereka anggap menyakiti atau melukai tanah atau bumi di tempat mereka tinggal, ya. Dengan demikian suku Baduy hanya menggunakan alat-alat atau benda-benda pertanian yang ujungnya tumpul atau tidak runcing. Nah, dari pemahaman terhadap kearifan lokal suku Baduy tersebut, kita bisa menarik kesimpulan gambaran besar, garis besar dari kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas. Nah, dari definisi ini kita bisa melihat adanya 3 unsur. Ya, unsur yang pertama adalah adanya pandangan hidup, strategi, ilmu pengetahuan, ya. Kemudian unsur yang kedua adalah oleh masyarakat lokal. Unsur yang ketiga adalah untuk menjawab kebutuhan komunitas lokal. Bahwa suatu kearifan lokal merupakan hasil dari masyarakat lokal, baik berupa pandangan hidup, berupa ilmu pengetahuan, berupa strategi kehidupan dalam menghadapi lingkungan alam di sekitarnya. Ya, jadi berdasarkan pengalaman empiris, strategi yang harus dijalankan dalam menjalankan kehidupan dalam lingkungan alam di sekitarnya seperti apa, ya, itu termasuk dalam kearifan lokal. Nah, semuanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dari anggota komunitas lokal tersebut. Dengan demikian, berbicara mengenai kearifan lokal, kita kan berbicara mengenai budaya lokal yang dimiliki oleh suatu masyarakat di lokalitas tertentu, di mana budaya yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu tentunya berbeda dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat daerah lain. Sebagai contoh, bagaimana budaya dari masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai tentunya berbeda dengan budaya dari masyarakat yang hidup di daerah pegunungan, ya. Dihasilkan dari apa? Dari bagaimana pengalaman dari masing-masing anggota masyarakat tersebut dalam menghadapi atau menjalani kehidupan di
daerah yang berbeda tersebut, sehingga menghasilkan strategi dalam menghadapi hidup yang berbeda, kemudian nilai-nilai sosial budaya yang berbeda, nilai-nilai pendidikan yang berbeda, dan budaya lokal yang berbeda-beda. Nah, meski budaya lokal, kemudian nilai-nilai sosial budaya, nilai pendidikan dihasilkan oleh masyarakat lokal, namun bisa bersifat secara universal. Sebagai contoh yang kita ilustrasikan dari suku Baduy tadi, bagaimana nilai-nilai untuk menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan alam yang dihasilkan oleh masyarakat lokal suku Baduy, namun bisa diimplementasikan oleh masyarakat secara umum, secara global, secara universal. Baik, selanjutnya berikut ini adalah contoh lagi dari gagasan, nilai, pandangan, kebiasaan, sikap perilaku dari suatu masyarakat yang merupakan hasil dari menjalani kehidupan dalam suatu komunitas lokal, ya, di mana budaya gotong royong yang nampak pada gambar tersebut, ya, bahwa pada suatu masyarakat di suatu komunitas masyarakat, ya, ada kecenderungan untuk melakukan budaya gotong royong dikarenakan tidak memungkinkan untuk membuat rumah sendiri, ya, terutama ini di masyarakat desa, ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut kemudian muncullah budaya saling tolong menolong, saling gotong royong, dikerjakan bersama-sama dalam suatu komunitas masyarakat. Nah, kebiasaan ini kemudian turun-temurun diwariskan atau diajarkan secara turun-temurun dari orang tua leluhur kita, kemudian lintas generasi ke generasi, ya, di mana nilai-nilai tersebut kemudian menjadi pegangan dari suatu kelompok masyarakat, menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan dan menjiwai sikap dan perilaku dari masyarakat sehari-hari. Ada banyak sekali aktivitas atau budaya, kegiatan, pandangan dari masyarakat setempat atau lokal yang bisa merupakan atau menunjukkan sikap dan perilaku suatu masyarakat yang merupakan wujud dari strategi bagaimana masyarakat tersebut menjalankan atau menyelenggarakan kehidupan berdasarkan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Contoh yang lain adalah kita lihat ada rumah limas, ya, di daerah Palembang yang merupakan rumah adat Palembang, di mana pendirian rumah limas tersebut, ya, juga merupakan satu bentuk strategi yang tepat terhadap kondisi tanah di sana yang berupa rawa-rawa sehingga selalu basah dan suhu udaranya yang panas, ya. Kemudian wujud dari strategi kehidupan, seperangkat pengetahuan yang merupakan strategi dari anggota masyarakat untuk menjalankan kehidupan berdasarkan kondisi lingkungan alamnya adalah sistem pertanian nyabuk gunung, ya, di mana ini dilakukan pada daerah dataran tinggi yang tentunya berbeda dengan sistem pertanian di daerah dataran rendah, ya. Dengan kondisi tanah pertanian yang pada daerah yang miring dengan kontur tanah yang sangat miring, ya, ini tentunya dibutuhkan strategi tersendiri supaya melalui aktivitas sistem pertanian tersebut tetap bisa dilakukan dengan tanpa membahayakan kondisi permukaan tanah dengan kontur yang miring tersebut, ya, dengan tidak mengurangi kesuburan tanah melalui sistem pertanian nyabuk gunung tersebut yang melindungi areal tersebut dari kemungkinan bahaya longsor. Nah, bagaimana upaya-upaya masyarakat lokal, komunitas setempat atau komunitas lokal tersebut berupa budaya, gagasan, nilai, pandangan, kemudian seperangkat pengetahuan dan strategi kehidupan berdasarkan pengalaman yang empiris tersebut yang kemudian menjiwai sikap dan perilaku masyarakat sehari-harinya, inilah yang disebut sebagai kearifan lokal. Dan kita bisa lihat bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat
sehari-hari. Karenanya kearifan lokal memerlukan upaya untuk terus dipertahankan dan dilestarikan melalui pemberdayaan komunitas lokal, terutama dalam mengatasi situasi berbagai perubahan yang terjadi akibat globalisasi. Baik, selanjutnya dari pemahaman tadi kita bisa menyimpulkan bahwa suatu kearifan lokal memiliki ciri-ciri diantaranya berasal dari anggota-anggota tua dari masyarakat ya, yang diturunkan diajarkan secara turun-temurun tadi ya. Kemudian mampu bertahan terhadap dunia luar dan mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, karena menjadi pegangan hidup dari suatu komunitas lokal, menjiwai sikap dan perilakunya ya. Itulah yang seharusnya menjadi sesuatu yang mampu dipertahankan terhadap berbagai pengaruh dari luar. Nah, bagaimana mengakomodasi unsur budaya dari luar? Sebagai contoh misalnya ya, kita bisa meneladani sikap dari bangsa luar yang lebih mampu, lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri, mengaktualisasikan diri. Nah, bagaimana sikap lebih percaya diri ini kita implementasikan ya, dengan cara melalui kita ekspresikan, kita aktualisasikan, kita kenalkan budaya kearifan lokal kita ke masyarakat luar. Kita kenalkan ya, tidak hanya kita pertahankan, kita lestarikan, tapi juga kita kenalkan, kita publikasikan ke masyarakat luar sehingga bisa menjadi aset wisata misalnya ya. Baik, bagaimana ciri-ciri kearifan lokal yang lain adalah mengajarkan etika dan nilai moral ya, mengandung pesan petuah dari leluhur ya. Ada pesan moral yang bisa kita petik, kita ambil dalam menjalankan kehidupan kita. Kemudian mampu memberi arah pada perkembangan budaya, seperti ilustrasi yang tadi ya, bagaimana kearifan lokal kita kenalkan ke dunia luar ini, sehingga mengalami perkembangan budaya, tidak hanya diketahui dan dinikmati oleh masyarakat lokal kita, tapi bisa diakses oleh masyarakat luar. Bukan hanya kita yang mengakses budaya luar, tapi juga luar mengakses budaya kita untuk mengenal budaya kita sebagai potensi wisata. Baik, berikutnya adalah fungsi dari kearifan lokal. Dari berbagai uraian kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi kearifan lokal diantaranya adalah berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Bagaimana upaya kearifan lokal tersebut dalam mengelola sumber daya alam di sekitar kita untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian bagaimana kearifan lokal untuk pengembangan sumber daya manusia, bagian dari suatu komunitas lokal. Kemudian untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, bahwa dari pengalaman-pengalaman yang ada dalam menghadapi berbagai permasalahan dari yang ditimbulkan oleh lingkungan alam sekitar, kemudian sesama anggota komunitas, menghasilkan berbagai kebudayaan, ilmu pengetahuan, kepercayaan, petuah, keyakinan yang bisa diajarkan secara turun-menurun dan menjadi pedoman sikap dan perilaku dari komunitas lokal tersebut. Kemudian bagaimana kearifan lokal yang ada di suatu daerah bisa bermakna sosial. Sebagai contoh, suatu kearifan lokal yang memungkinkan untuk diadakannya acara yang mempersatukan seluruh anggota masyarakat. Nah, ini ya, dalam arti bermakna sosial. Contoh yang lebih nyata lagi adalah adanya upacara daur pertanian di masyarakat Osing di daerah Kemiren, Jawa Timur, di mana masyarakat Osing tersebut senantiasa menjalankan upacara-upacara yang sejalan dengan tahap-tahap kegiatan pertanian, misalnya musim tanam, musim panen, dan sebagainya. Nah, pada akhirnya kearifan lokal ini merupakan aset wisata tersendiri, sehingga menjadikan desa Kemiren di masyarakat Osing ini menjadi suatu daerah wisata yang dikenal di dunia luar. Nah, ini ya, bagaimana dari upacara-upacara adat yang dilakukan tersebut menyatukan anggota masyarakat, memungkinkan anggota masyarakat dari komunitas
masyarakat osing tersebut untuk bertemu, berinteraksi, dan bersosialisasi. Ini yang disebut sebagai bermakna sosial. Kemudian, bagaimana kearifan lokal bermakna etika dan moral, yakni memuat berbagai petuah, nasihat, nilai-nilai etika, pesan moral yang berguna bagi anggota masyarakat berbagai generasi. Kemudian bermakna politik, sebagai contoh ada ngangkuk merana ya di Bali yang merupakan upacara untuk memohon keselamatan dan hasil alam yang berlimpah, yang terhindar dari merana atau berbagai wabah penyakit, berbagai mara bahaya. Dan upacara ini dilaksanakan resmi oleh pemerintah provinsi setempat di Bali. Nah, ini yang dimaksud dengan bermakna politik. Nah, kemudian dari berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat, kita bisa membedakannya dalam bentuk kearifan lokal yang berwujud dan tak berwujud. Berwujud atau nyata bisa dilihat atau tangible, kemudian tak berwujud adalah intangible. Baik, kita mulai dari yang berwujud nyata atau tangible. Contoh yang pertama adalah secara tekstual, ya. Bisa kita lihat di gambar ada teks yang dimuat dalam catatan daun lontar, ya. Ini peninggalan zaman kuno ya, dengan huruf-huruf kuno. Kemudian ada benda cagar budaya, sebagai contoh adalah keris ya. Keris ini adalah peninggalan nenek moyang yang harus kita pertahankan dan kita lestarikan ya. Yang perlu kita pahami bahwa untuk pembuatan keris ini tidaklah mudah, bahwa untuk pembuatan satu bilah keris saja seorang empu membutuhkan waktu yang sangat lama, termasuk tidak hanya proses dalam penempaan besi, kemudian pengukiran di bilah keris tersebut yang disebut sebagai pamor ya, dikenal sebagai pamor, tapi juga bagaimana prosesnya diiringi dengan doa. Mungkin ada yang melaluinya dengan proses bertapa gitu ya, memohon kepada yang kuasa, diisi doa-doa tertentu dalam keris tersebut. Jadi apabila ada pemahaman bahwa suatu keris bernilai mistis misalnya, atau dari sudut pandang yang negatif, nah ini sangat keliru sebenarnya ya. Pemahaman-pemahaman seperti ini yang harus diluruskan, dan harus ada pemahaman dari generasi sekarang bahwa inilah peninggalan cagar budaya dari bangsa kita yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Jadi manakala ada bangsa lain yang mengklaim budaya ini, kita tidak kecolongan gitu ya. Seringkali kita merasa baru sadar saat ada budaya dari bangsa lain, dari negara tetangga misalnya, yang mengklaim bahwa ini adalah warisan budaya mereka. Nah, ini baru kita merasa kehilangan. Nah, mumpung masih ada kesempatan, kita bersama-sama mempertahankan, melestarikan apa saja yang menjadi wujud dari kearifan lokal dari bangsa kita. Baik, selanjutnya adalah yang berwujud bangunan atau arsitektural ya. Bangunan tradisional merupakan cerminan bentuk kearifan lokal. Bisa kita lihat contohnya adalah rumah gadang di Minangkabau. Kemudian di awal tadi kita ada rumah tongkonan ya di rumah adat daerah Toraja. Kemudian ada rumah limas yang merupakan rumah adat daerah Palembang ya. Ada lagi Istana Maimun yang merupakan peninggalan sejarah ya di Kota Medan. Nah, semuanya ini adalah contoh dari kearifan lokal yang berwujud atau bisa kita lihat secara nyata atau tangible. Nah, selanjutnya adalah yang intangible atau tidak nyata. Sebagai contoh adalah cerita tradisional, petuah, nyanyian tradisional, pantun ya, yang syarat nilai ajaran tradisional. Nah, sebagai contoh adalah petuah atau nasihat yang dituangkan dalam Gurindam 12. Baik, itu tadi adalah bentuk-bentuk dari kearifan lokal. Nah, kita lihat potensi kearifan lokal di Indonesia. Ada kaya sekali kearifan lokal yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini terdiri dari berbagai ragam budaya ya, dengan berbagai ragam kearifan lokal di dalamnya. Kita mulai dari kearifan lokal dalam karya
karya masyarakat. Ya, sebagai contoh adalah motif batik, di mana Indonesia ini memiliki banyak sekali daerah penghasil batik. Ya, ada dengan berbagai motif sendiri-sendiri. Misalnya motif Bali berbeda dengan motif Solo, berbeda dengan motif Jogja, berbeda lagi dengan motif batik daerah lain lagi. Nah, ini ya. Ini salah satu contohnya adalah motif batik Parang dari Jawa ya, yang merupakan motif dengan jalinan yang tidak terputus. Ini memiliki makna petuah untuk tidak mudah menyerah. Bagaimana leluhur kita menyatakan pesan-pesan moral kepada generasi penerusnya melalui kearifan lokal yang diwujudkan dalam karya-karya masyarakat. Kemudian berikutnya adalah dalam aktivitas pemanfaatan sumber daya alam contohnya ya. Nah, ini ada di masyarakat suku Dayak dengan tradisi tanah ulennya ya. Ini merupakan konsep konservasi dan lingkungan di mana penduduk dilarang menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan. Nah, ini diturunkan secara turun-temurun ke berbagai generasi. Berikutnya adalah bagaimana potensi kearifan lokal di bidang pertanian. Tadi telah kita bahas mengenai sistem pertanian Nyabu Gunung di Jawa Tengah ya. Di Jawa Barat juga ada yakni Mitra Cai ya, kurang lebih sama. Kemudian kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Sebagai contoh yang nampak adalah di suku Dayak ada mitos masyarakat untuk mensakralkan burung enggang sehingga tidak diperbolehkan untuk diburu apalagi dimakan. Kemudian ada lagi mitos-mitos masyarakat kepada pohon-pohon tertentu yang dianggap keramat atau dikeramatkan. Nah, ya ini secara tidak langsung mengajak kepada masyarakat untuk tidak berburu fauna, kemudian tidak semena-mena terhadap flora di sekitar kita ya. Baik, selanjutnya adalah kearifan lokal dalam cerita budaya atau petuah dan sastra. Nah, kalau kita belajar sastra pasti kita akan bertemu dengan kitab Pararaton ya, merupakan hasil sastra kuno ya. Baik, selanjutnya dengan berbagai potensi kearifan lokal yang ada di Indonesia ini, bagaimana bisa dipertahankan, dilestarikan sebagai upaya pemberdayaan komunitas lokal supaya budaya kita inilah yang dikenal di dunia luar. Kita memperkenalkan budaya kita di dunia luar. Jadi dengan adanya globalisasi, bukan kearifan lokal, budaya lokal kita yang tergerus, tersingkirkan, tapi justru kita munculkan, kita kenalkan ke masyarakat luar melalui kemajuan arus informasi, komunikasi yang dibawa oleh era globalisasi. Baik, dengan demikian selanjutnya kita akan membahas mengenai pemberdayaan komunitas lokal. Nah, pemberdayaan komunitas lokal sendiri pada dasarnya adalah sebuah upaya atau perubahan atau kemajuan yang sengaja atau purposif dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas. Nah, tujuannya apa? Supaya individu dari anggota komunitas tersebut terbentuk menjadi individu yang mandiri, anggota masyarakat yang mandiri dalam bertindak, berpikir, dalam mengendalikan apa yang mereka lakukan, termasuk mengendalikan ancaman, hambatan yang dihadirkan oleh era globalisasi. Nah, selanjutnya dengan demikian siapakah sasaran pemberdayaan komunitas tersebut? Ya, anggota masyarakat yang kurang berdaya atau tidak berdaya, sehingga akan tercapai masyarakat yang mandiri tadi, mandiri dalam bertindak, berpikir, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan atau menjadi berdaya. Nah, prinsip-prinsip dari pemberdayaan komunitas pada prinsipnya adanya sinergi antara pemerintah sebagai stakeholder ya, dan masyarakat. Nah, di mana dalam sinergi tersebut semua pihak berpartisipasi dalam pemberdayaan komunitas, sehingga prinsip-prinsip yang ada dalam upaya pemberdayaan komunitas antara lain adalah tercapainya asosiasi, hubungan antara satu
kegiatan pemberdayaan dengan kegiatan pemberdayaan yang lain, atau saling memberi manfaat, saling terhubung, saling ada manfaatnya, ada keterkaitan antara upaya pemberdayaan yang satu dengan tahap pemberdayaan berikutnya. Kemudian ada prinsip keragaman budaya, memperhatikan keragaman budaya dari masing-masing masyarakat atau komunitas, di mana berbeda komunitas lokal tentunya budayanya juga berbeda kan, apalagi di masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk, multikultur, kaya akan ragam budaya. Ya, dengan demikian harus memperhatikan keragaman budaya yang ada yang dimiliki oleh bangsa kita. Kemudian ada prinsip kepuasan, bahwa suatu usaha pemberdayaan diharapkan menghasilkan tingkat kepuasan tersendiri supaya apa? Supaya dapat memotivasi upaya pemberdayaan selanjutnya. Nah, dari pemberdayaan komunitas tersebut kita bisa lihat siklusnya yang merupakan rangkaian dari tahap pemberdayaan komunitas, yang diharapkan dari masing-masing tahap tersebut ada peningkatan hasil yang lebih baik untuk tahap selanjutnya, dan saling berkesinambungan antara tahap satu dengan tahap yang lain, dan ini tidak berhenti ya. Kita lihat dari mulai tahap satu ada keinginan untuk berubah, kemudian selanjutnya hingga tercapai di tahap 7, di tahap 6 ya ada perubahan perilaku, kemudian di tahap 7 ada tantangan lagi untuk upaya yang lebih baik lagi, sehingga kembali lagi ke tahap 1 ada keinginan untuk lebih baik lagi. Demikian seterusnya, ini merupakan siklus pemberdayaan komunitas yang saling berkesinambungan, dan apabila puas untuk usaha pemberdayaan yang tahap pertama, kemudian akan memotivasi untuk pemberdayaan berikutnya selanjutnya yang lebih baik lagi. Nah, jika kita simpulkan dari siklus pemberdayaan komunitas tadi, tahapan pemberdayaan komunitas yang ada adalah sebagai berikut ya, ada penyadaran perilaku, kemudian ada transformasi kemampuan dari yang tidak berdaya menjadi berdaya, menjadi mampu, kemudian menjadi meningkat kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan, dan kemampuan untuk semakin berinovasi, menghasilkan hal-hal yang baru. Atau bisa kita lihat di versi yang lain, tahapan pemberdayaan komunitas menurut Terry Wilson ya, kurang lebihnya sama, dimulai dari penyadaran, kemudian pemahaman akan potensi, memanfaatkan resource sumber daya yang ada, kemudian menggunakan sumber daya tersebut menjadi keterampilan yang lebih lagi, kemajuan dalam suatu komunitas. Nah, siapakah aktor dari pemberdayaan komunitas tersebut? Tadi sudah kita sebutkan bahwa perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, dalam hal ini juga perlunya adanya peran swasta sebagai penyambung dari kepentingan pemerintah dan masyarakat jika diperlukan. Sebagai contoh, peran pemerintah di sini ya, bahwa pemerintah sebagai penentu kebijakan atau pengambil kebijakan dalam pemberdayaan komunitas. Misalkan dengan memberikan iklim usaha yang kondusif untuk masyarakat kecil dan menengah, misalnya dengan mempermudah izin usaha. Kemudian juga pemerintah mengadakan program fasilitas kucuran dana gitu ya, dana pinjaman lunak bagi masyarakat mikro. Nah, ini ya, ini merupakan satu bentuk kebijakan yang memungkinkan mempermudah anggota masyarakat untuk memberdayakan komunitas lokal. Kemudian sudah ada kebijakan pemerintah, perlu ada partisipasi atau respon dari masyarakat. Bagaimana membutuhkan timbal balik partisipasi dari masyarakat untuk merespon kebijakan-kebijakan yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Misalkan pemerintah mengadakan program pelatihan kepada masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat antusias untuk merespon program pemerintah tersebut, gitu ya. Kemudian tadi ada pinjaman atau kredit lunak. Bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut benar-benar untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha. Baik. Kemudian di manakah peran swasta di sini? Swasta bisa mendukung pemerintah, bisa mendukung masyarakat, dan menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat tersebut. Sebagai contoh, ada kebijakan untuk pemberian atau kucuran kredit atau pinjaman lunak kepada
UMKM, usaha kecil menengah mikro, ya. Maka fungsi swasta di sini bisa dengan ikut terlibat dalam penyaluran kredit pinjaman lunak misalnya, atau bisa juga dengan bagaimana peran dari suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat yang merupakan tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan di masyarakat sekitarnya melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility. Ya, ikut bertanggung jawab terhadap apapun kegiatan masyarakat di sekitar suatu perusahaan berlokasi atau berada. Baik, ini menunjukkan bahwa dari aktor pemberdayaan komunitas baik pemerintah maupun masyarakat maupun swasta tersebut dibutuhkan partisipasi dari segenap pihak. Nah, kira-kira apa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan komunitas tersebut? Yang pertama adalah kesediaan terlebih dahulu. Kesediaan dari masing-masing pemegang peran dari pemberdayaan komunitas, ini baik pemerintah, baik swasta maupun masyarakat. Kesediaan untuk apa? Untuk menyelenggarakan pemberdayaan komunitas. Kemudian cara pola pikir dari anggota masyarakat dan dari berbagai pihak untuk tidak monoton itu saja yang dilakukan, tapi lebih terbuka mindsetnya, ya, mindsetnya lebih terbuka, lebih open kepada perubahan terhadap kemajuan. Kemudian batas pemberdayaan, bagaimana motivasi dari masing-masing individu tentunya berbeda, individu satu dengan individu yang lain memiliki etos kerja, motivasi yang berbeda-beda dalam hal untuk menjalani pemberdayaan anggota komunitas. Baik, kemudian kepercayaan pemimpin komunitas, bagaimana dibutuhkan support dari pemimpin suatu komunitas untuk memotivasi anggota masyarakatnya untuk terbuka terhadap perubahan kemajuan, ya. Kemudian pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya resource yang besar, ya. Tadi telah kita sampaikan bagaimana membutuhkan alokasi dana misalkan, atau bahkan waktu misalnya, ya. Bagaimana pelatihan untuk kalangan masyarakat tertentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar misalnya dan continue terus-menerus. Nah, ini bahwa dibutuhkan sumber daya yang beragam, yang banyak dalam suatu usaha pemberdayaan komunitas yang membutuhkan partisipasi baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta sebagai penyambung atau penjembatan dari kepentingan pemerintah dan masyarakat. Baik, selanjutnya kita berbicara mengenai partisipasi, ya, bahwa tadi telah kita sebutkan dibutuhkan partisipasi dari segenap pihak. Nah, partisipasi itu sendiri adalah manifestasi tanggung jawab sosial dan individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar. Bagaimana masing-masing anggota masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut memiliki tanggung jawab sosial terhadap perkembangan komunitasnya. Nah, keterlibatan ini yang disebut sebagai partisipasi. Nah, tahapan dari partisipasi, kita bisa berpartisipasi dari mulai tahap perencanaan dari pemberdayaan komunitas, kemudian pada saat pelaksanaannya, atau mungkin bisa berpartisipasi pada tahap pemanfaatannya. Misalnya, akan dilakukan suatu pelatihan di suatu wilayah. Tentunya direncanakan terlebih dahulu, ya, pelatihan terhadap anggota komunitas suatu wilayah lokal, ya, direncanakan tempatnya ada di mana, kemudian dibutuhkan berapa anggota komunitas, kemudian pelatihnya siapa atau trainernya, ya, yang memiliki tenaga skill tertentu. Nah, bagaimana kita bisa terlibat dalam perencanaan tersebut, menyumbangkan sumbang pikiran dan sebagainya, mungkin penyediaan tempat dan sebagainya, ya. Kemudian pelaksanaannya, pada pelaksanaannya misalnya dibutuhkan waktu 6 bulan. Nah, kira-kira dalam waktu 6 bulan tersebut misalnya di tengah jalan membutuhkan suntikan dana dari masyarakat, bantuan dana dari masyarakat, gitu, ya. Kemudian, nah, ini bisa berpartisipasi pada tahap pelaksanaan. Kemudian partisipasi pada tahap pemanfaatan, setelah pelatihan selesai menghasilkan produk dari anggota masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut, kemudian diberdayakan, bisa menghasilkan produk tertentu yang kemudian dikomersilkan, dijual, gitu, ya. Nah, bagaimana berpartisipasi dalam tahap pemanfaatannya untuk membeli hasil produknya misalnya. Oke, baik, ini adalah tahapan partisipasi yang bisa dilakukan oleh setiap anggota masyarakat dalam pemberdayaan anggota komunitas. Dan terutama dalam hal partisipasi tersebut yang
ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kepentingan umum murni. Bagaimana masing-masing anggota masyarakat harus memiliki prioritas untuk kepentingan umum, tidak untuk mementingkan diri sendiri atau mencari keuntungan diri pribadi sebesar-besarnya, tapi untuk kepentingan bersama seluruh anggota komunitas untuk kemajuan masyarakat. Baik. Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi yang bisa dilakukan ya, baik partisipasi harta benda, uang, partisipasi sosial berupa support atau motivasi misalnya ya, kemudian partisipasi tenaga, menyumbangkan tenaga misalnya, partisipasi keterampilan misalnya kita memiliki keahlian tertentu, kita mengadakan pelatihan kepada anggota masyarakat misalnya, kemudian partisipasi pemikiran, ide-ide kira-kira pelatihan apa yang bisa dilakukan misalnya bisa dilaksanakan, kemudian partisipasi representatif misalnya memberikan support kepada tenaga-tenaga yang memiliki keahlian bahwa mereka benar-benar bisa menularkan ilmu mereka kepada masyarakat bahwa berguna bagi masyarakat gitu ya. Baik, kemudian partisipasi pengambilan keputusan misalnya dalam tahap perencanaan tadi, bagaimana disusun, direncanakan keputusan-keputusan untuk pengadaan upaya pemberdayaan komunitas. Baik, ada banyak sekali jenis partisipasi ya yang salah satunya adalah menurut Crack ya, ada partisipasi instrumental dan partisipasi transformasional. Partisipasi instrumental adalah bagaimana suatu partisipasi dipandang sebagai alat untuk mencapai sasaran, sedangkan partisipasi transformasional adalah bagaimana suatu partisipasi dipandang sebagai tujuan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni perubahan berupa kemajuan dalam masyarakat. Baik, selanjutnya adalah bahwa dari pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas lokal inilah justru melalui kearifan lokal ini dijadikan untuk tameng terhadap arus negatif globalisasi ya, bahwa kita tahu berbagai dampak dari yang ditimbulkan oleh adanya globalisasi, baik dampak positif maupun dampak negatif. Jika kita tidak hati-hati, dari arus negatif yang ada akan semakin menggerus, mengikis, menyingkirkan berbagai kearifan lokal, budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat kita. Nah, bagaimana kita mempertahankannya, melestarikannya melalui strategi pemberdayaan komunitas berdasarkan atau berlandaskan kearifan lokal yang dimiliki, yang kita miliki. Nah, strategi pemberdayaan tersebut melalui upaya apa? Memperkuat nilai dan norma dari leluhur. Kira-kira mana yang perlu dipertahankan, mana yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan gitu ya. Ini kita tinggalkan. Kemudian menyaring budaya dari luar ya, nilai dan norma dari luar yang masuk tentunya dengan arus informasi, komunikasi yang terbuka akan semakin membuka masuknya unsur-unsur nilai dan norma dari luar. Nah, bagaimana kita tetap mempertahankan apa yang kita miliki ini dengan menyaring mana yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kearifan lokal kita lebih dikenal di masyarakat luas. Sebagai contoh tadi bagaimana nilai-nilai dari luar berupa nilai yang berani mengekspresikan diri, mengaktualisasikan diri karena lebih percaya diri, lebih yakin. Nah, ini yang kita ambil ya, untuk apa? Untuk mengaktualisasikan kearifan lokal yang kita miliki, kita kenalkan ke masyarakat luar. Ini contohnya. Baik, kemudian dalam hal strategi pemberdayaan ini yang perlu diterapkan lagi adalah pendekatan per kasus ya, karena Indonesia ini terdiri dari ragam budaya yang kaya sekali, sehingga harus ada pendekatan masing-masing budaya lokal dari masing-masing masyarakat, karena berbeda-beda masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, hasil olah budayanya berbeda. Baik, selanjutnya berikut ini adalah contoh dari strategi pemberdayaan komunitas berdasarkan kearifan lokal. Ada banyak model ya, kita bisa lihat ada model enabling, empowering, protection, kemudian ada model 5P ya, pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan, yang pada intinya kurang lebih adalah sama dari apa yang ada, ketersediaan yang ada di-enablekan, dikembangkan dari potensi komunitas yang ada ya, dengan iklim dan suasana yang mendukung
didukung untuk perkembangan. Kemudian dikuatkan, ya, dikuatkan termasuk dilindungi kelestariannya, dipertahankan kelestariannya, kemudian disokong, dipelihara. Disokong di sini adalah didukung untuk berkembang, dan setelah berkembang dipelihara untuk terus ada, untuk terus eksis. Demikian ya. Selanjutnya, dalam upaya memaksimalkan potensi kearifan lokal tersebut, ya, menjaga keautentikannya dari kearifan lokal, keasliannya dijaga, kemudian dijaga keberadaannya atau tetap eksis, kemudian menjadikan kearifan lokal sebagai karakter masyarakat setempat dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, bidang pertanian, bidang penanggulangan kemiskinan, dalam sektor ekonomi, dalam berbagai bidang yang pada intinya adalah dijadikan pedoman hidup. Ya, kearifan lokal tersebut dijadikan pegangan hidup, nilai-nilai yang dipegang mencerminkan sikap dan perilaku dari suatu masyarakat lokal. Sebagai contoh adalah nampak pada layar adalah kalender Pranata Mangsa, ya, kalau di Jawa disebutnya sebagai Pranoto Mongso. Ini adalah aturan waktu untuk menjalankan sistem pertanian. Ya, ini tentunya kalender Pranoto Mongso ini dihasilkan oleh leluhur benar-benar berdasarkan pengalaman empiris dari para leluhur dalam menjalankan sistem pertanian, benar-benar sesuai dengan situasi alam yang dihadapi. Baik, selanjutnya kita menuju kepada pentingnya kelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, ini apa kaitannya dengan pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal melalui kearifan lokal dari masing-masing komunitas? Bahwa kita tadi sebagai contohkan bagaimana suku Baduy memiliki kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam lingkungannya. Ini ya. Bagaimana kita semakin berkembangnya jumlah penduduk, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya kemajuan di era globalisasi ini akan semakin mengantarkan manusia untuk semakin menikmati memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mempergunakan resource sumber daya yang ada di sekitarnya, terutama adalah sumber daya alam, ya. Bagaimana semakin dibutuhkan sumber daya alam yang tersedia di alam ini. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita ini dengan tetap menjaga kelestariannya, ya. Tentunya dengan menjaga kelestarian lingkungan ini melalui apa? Melalui kearifan lokal yang diberdayakan dalam setiap komunitas lokal. Nah, ini partisipasi kita dalam pembangunan berkelanjutan, ya. Jangan sampai pesatnya pembangunan tidak diiringi dengan kepedulian lingkungan, karena akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan ancaman bagi kehidupan generasi kita seterusnya. Berikut ini adalah pentingnya kelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan menurut William Asser dan Robert Haley, ya. Bagaimana sustainable development adalah suatu cara atau strategi pembangunan yang memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang dan menghindari eksploitasi sumber daya alam secara maksimal yang hanya memberikan keuntungan jangka pendek. Ini kearifan lokal yang dibutuhkan dari generasi kita supaya generasi mendatang, generasi kita, keturunan kita masih bisa menikmati sumber daya alam yang ada, tidak habis pada pemanfaatan di masa kita. Jadi butuh kearifan lokal dari kita sebagai anggota dari komunitas lokal untuk ikut terlibat dalam kelestarian lingkungan, ya, terlibat dalam program pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Salah satunya melalui aktivitas reboisasi atau penanaman kembali, ya. Mungkin kita tidak menikmati, tapi generasi penerus kita yang akan menikmati di masa mendatang. Baik, nah berikut ini adalah contoh dari permasalahan lingkungan hidup yang bisa kita akibatkan dari gaya hidup kita yang kurang hati-hati terhadap pemanfaatan sumber daya alam, ya. Ada limbah B3, ya, bahan berbahaya dan beracun, kemudian ada pencemaran air, kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, menipisnya keanekaragaman hayati yang kita eksploitasi secara besar-besaran misalnya, ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya kita apa yang bisa kita lakukan, ya, sebagai kearifan kita saat ini. Ya, mungkin kita bisa melakukan upaya reduce, reuse, recycle, recovery, dan resolve.
ya, mengurangi eksploitasi, kemudian menggunakan kembali barang yang sudah pernah kita gunakan, mendaur ulang kalau perlu barang-barang sisa yang sudah tidak kita gunakan, kemudian memulihkan kembali, recovery, dipulihkan kembali apa yang sudah kita ambil, ya, kemudian memperbaiki kembali atau reserve. Nah, ini upaya-upaya kita untuk pelestarian lingkungan, di mana di Indonesia sendiri upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan tertuang dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini kebijakan dari pemerintah. Bagaimana partisipasi kita sebagai anggota masyarakat? Ya, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota komunitas yang perlu diberdayakan, ya, perlu dilakukan upaya pembangunan komunitas yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ya, salah satunya adalah memegang prinsip yang tegas bahwa ekosistem yang sehat, yang berfungsi baik adalah yang sangat penting untuk semua bentuk kehidupan. Nah, ini merupakan salah satu dari yang mendasari etika sustainable society. Baik, selanjutnya ya, bahwa partisipasi kita sebagai anggota komunitas ini yang dibutuhkan dalam pelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Dengan pemberdayaan yang telah dilakukan berdasarkan kearifan lokal dari masyarakat lokal atau komunitas lokal ini tidak berhenti sampai di situ, tapi perlu dievaluasi dan diambil hikmah dari pembelajaran tersebut, ya. Penilaian atas dampak kolektifnya dan deskripsi atas manfaatnya dari sudut pandang penerima manfaat. Misalnya dari masyarakat yang diberdayakan, dampaknya seperti apa? Apakah masyarakatnya mengalami perubahan dalam hal kemajuan? Kemudian dalam penerima manfaat, apakah menerima hasil manfaat dari hasil pemberdayaan komunitas, ya. Ini yang perlu dievaluasi. Nah, mengapa penting untuk dievaluasi? Karena untuk mengevaluasi apakah suatu aktivitas ini sudah efektif, gitu ya, sudah efektif, efisien, benar-benar bermanfaat bagi perubahan dan kemajuan masyarakat. Hasilnya bisa dirasakan, dimanfaatkan untuk masyarakat, berguna bagi masyarakat, ya. Berbicara mengenai evaluasi, ada evaluasi proses, ada evaluasi dampak. Evaluasi proses, evaluasi yang dilakukan selama proses pemberdayaan komunitas, sedangkan evaluasi dampak adalah mengevaluasi dampak atau hasil atau manfaat dari upaya pemberdayaan komunitas. Nah, dalam langkah evaluasi tersebut, mulai dari penyusunan rencana kerja dari pemberdayaan komunitas, kemudian memilih pihak pelaksana evaluasi yang independen dan objektif, kira-kira pelaksananya benar-benar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Kemudian evaluasi dalam hasil pemberdayaan, ya, disusun dalam laporan yang membahas mengenai hasil dari evaluasi terhadap pemberdayaan komunitas yang sudah dilakukan. Baik, demikian tadi adalah materi mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran yang lain.